Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang bagus dan lagi murah di bulan Mei 2026. Nah, ini cukup menarik ya, karena saham-saham murah ini biasanya ketika ada momennya itu diapresiasi dan bisa memberi capital gain yang bagus. Anyway, kalau kamu butuh referensi saham-saham bagus dan dividen besar di tahun 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala di sini. Untuk pembeliannya bisa langsung WA ke Kanala atau cek detailnya di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Akhir-akhir ini rupiah terus melemah. Setahun terakhir turun lebih dari 5%, bahkan 5 tahun terakhir itu turunnya lebih dari 20%. Nah, ini bikin saham banyak turun dan strategi serta antisipasi apa yang tepat. Kamu bisa pelajari caranya dan bisa langsung ngobrol sama Kanala di webinar Cara Cari Cuan di Tengah Turbulensi 2026. Webinar akan diadakan pada 11 Mei mendatang di jam 7 malam dan ini materi yang kita bahas. Untuk daftar webinarnya bisa langsung klik link di deskripsi video ini atau DM Instagram @kanalaid ya. Yang pertama ada saham ADRO, Alam Tree Resources, di mana di harga 2.400-an saat ini, itu price to book-nya sekitar 0,9 kali. Nah, ADRO ini termasuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang batubara dan juga green energy. Khususnya mereka sudah spin-off batubara thermalnya sehingga fokus di batubara kalori tinggi dan juga project-project green energy mereka. Nah, di tahun 2025 laba bersihnya masih cukup besar, yaitu 447 juta US dollar. Memang ini udah turun ya dibandingkan beberapa tahun lalu karena tadi ada pelepasan bisnis batubara thermal mereka, sehingga mereka fokus di project-project green energy ke depannya. Nah, yang kedua ada BBNI, di mana saat ini price to book-nya BNI itu hanya sekitar 0,8 kali. Sebagai bank terbesar keempat di Indonesia, BNI tentu valuasinya cukup menarik ya sekarang dengan PBV 0,8 kali. Ini tinggal tunggu waktu ketika saham-saham banking kembali diapresiasi, maka potensi capital gain-nya akan cukup besar. Yang ketiga, ada saham BBTN, Bank BTN. Di perbankan ini banyak sekali saham-saham murah dan undervalue saat ini, salah satunya BTN. Berita baiknya adalah di Q1 2026 itu laba bersihnya mencapai 1,1 T, tumbuh 22% secara year on year, tapi memang mereka di tahun ini memutuskan nggak bagi dividen. Nah, itu mungkin sesuatu yang cukup concerning ya mungkin untuk investor di BBTN. Tapi kalau bicara valuasi, mereka jelas sudah sangat murah. Di harga 1.300-an saat ini, itu price to book-nya hanya sekitar 0,5 kali. Jadi diskonnya udah lumayan dalam. Mungkin kalau kedepannya BTN bisa turun ke bawah 1.000, itu justru jadi potensi yang menarik untuk berpotensi mungkin sahamnya bisa memberikan capital gain yang lebih besar. Yang keempat sampai 5 kita masukkan BMRI dan BBCA. Di sini PBV-nya masih di atas 1, tapi kalau kita lihat per historicalnya itu udah sangat rendah. Contoh untuk BMRI di harga 4.400-an itu price earning ratio hanya sekitar 7 kali. Jarang sekali BMRI itu pernya bisa serendah ini. Nah, ini sudah sangat rendah bahkan dalam 5 atau 10 tahun terakhir ya. Jadi satu hal yang menarik di situ. Kemudian BCA, harga sahamnya udah tembus di bawah 6.000, di 5.900-an saat ini price earning ratio cuma 12 kali dan terakhir kali per BCA bisa serendah ini itu waktu krisis tahun 2008 lalu. Jadi itu bahkan udah nyaris hampir 20 tahun yang lalu. Nah, tentu ini satu opportunity yang menarik di kedua saham tersebut. Yang keenam ada saham INDF. Di saham consumer ini juga valuasi lagi murah, di mana price to book-nya INDF itu hanya 0,8 kali. Cukup jarang ditemui perusahaan-perusahaan consumer, karena biasanya perusahaan consumer dianggap stabil dan tahan krisis, dan valuasinya biasanya premium. Tapi kali ini INDF PBV-nya cuma 0,8 kali. Ini satu peluang yang menurut kita juga menarik ya di bulan Mei 2026 ini. Yang ketujuh ada saham INKP, Indah Kiat Pulp and Paper, di harga 9.600-an saat ini price to book-nya bahkan cuma 0,47, jadi diskonnya juga cukup besar. Mereka bergerak di bidang pulp tentunya, menyediakan bubur kertas, kemudian juga kertas dan juga pengolahan kertas tentunya. Jadi potensi produknya INKP ini sebenarnya cukup luas. Nah, itu dia saham-saham murahnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.